TPS bagian bacaan ini kita nggak membutuhkan ahli bahasa Indonesia atau ahli bahasa Inggris, tapi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang benar-benar nggak malas baca dan fokus sama bacaannya dan mengerti apa yang ditanyain dari soalnya itu. Halo teman-teman seperjuangan, kembali lagi bersama aku pemilik akun @zbzb. Kalian bisa panggil aku Zada atau Kak Tomba, terserah kalian ya. Di video kali ini khusus ngebahas tentang UTBK TPS bagian bacaan. Untuk yang minta kuantitatifnya bakal aku bikin video khusus buat kalian. Sebelumnya kalian bisa lihat ya, linknya udah aku taruh dulu di top komen. Jadi kalau misalnya kalian mau link PDF yang part 2, kalian bisa baca di situ. Tapi sebelumnya kalian harus nonton video ini dulu. Oke? Di video kali ini aku akan ngebahas tentang UTBK khusus untuk bacaan, yaitu ada 3 hal, yaitu tentang penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan pengetahuan dan pemahaman umum. Karena di sini banyak banget kalian yang concern, apalagi terutama di bahasa Inggris dan di pemahaman bacaan dan menulisnya. Kita mulai yang pertama, yaitu adalah penalaran umum. Penalaran umum gak begitu banyak ditanyain, tapi aku bakal ngejelasin kalian di penalaran umum sendiri itu lebih ke pernyataan. Nah, pernyataannya itu kalian harus tahu. Kalian harus lihat soalnya, pernyataan itu yang ditanya yang sesuai atau tidak sesuai. Kadang kalian langsung buru-buru kan, jadi kayak ngelihat langsung pernyataan apa, harus dilihat pernyataannya sesuai atau tidak sesuai. Pernyataan itu yang ditanyakan hanya per paragraf, bukan per teks. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya. Contohnya ini, teksnya ada di sini. Yang pertanyaannya adalah, pernyataannya sesuai dengan isi paragraf 1 adalah. Nah, berarti kita fokus ke paragraf 1. Di paragraf 1 ini dia ngebahas tentang permasalahan perkotaan yang paling banyak terjadi, itu di kalimat 1. Yang kedua tentang banjir dan lumpuhnya transportasi. Ketiga kayak dampaknya. Keempat penataan ruang. Yang kelima adalah peruntukan lahannya. Untuk itu kita lihat option yang A. Masalah perkotaan terjadi semata-mata karena perubahan iklim. Nah, dalam pernyataan itu sendiri kita harus lihat kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah semata-mata. Nah, semata-mata itu artinya adalah hanya. Sementara di sini di dalam paragraf 1 sendiri dia ngomong bahwa dampak musimnya itu tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan iklim. Berarti itu salah karena dia ngomong semata-mata. Oke, untuk yang B. Yang B adalah tata ruang belum bisa dikatakan berkontribusi terhadap terjadinya kemacetan. Nah, di sini kita lihat di kalimat 4, yaitu penataan ruang yang salah turut berkontribusi. Berarti dia berkontribusi, berarti yang B adalah salah. Yang C, banjir dan transportasi adalah 2 hal yang sangat penting mendapat perhatian pemerintah. Padahal di sini kita nggak ngomong tentang perhatian pemerintah, berarti jawaban C itu salah. Dan kita lihat yang E, tata ruang seharusnya menjadi implementasi kerja pemerintah. Kita nggak ngomong tentang pemerintah dan implementasinya, maka kita lihat yang D, peruntukan lahan yang salah berdampak terhadap masalah perkotaan. Nah, di sini kelihatan di sini banyak peruntukan lahan yang salah penggunaannya di kalimat kelima. Gitu. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu adalah pemahaman bacaan dan menulis. Di pemahaman bacaan dan menulis sendiri di video sebelumnya aku udah ngasih tahu bahwa isinya adalah kesimpulan, paragraf atau teks, tapi aku lupa bilang bahwa di pemahaman bacaan dan menulis yang terpenting adalah ada yang namanya konjungsi. Oke, aku akan ngebahas tentang konjungsi. Di konjungsi kita harus melihat pasangannya seperti kayak gini. Kalau kamu mau nulis kata bukan, berarti pasangannya melainkan. Kalau misalnya tidak, pasangannya tetapi. Di UTBK kemarin yang keluar adalah bukan melainkan di tahun aku. Nah, kita lihat langsung ke contoh soal aja ya. Kita lihat di contoh soal nomor 4. Konjungsi digunakan secara tidak tepat dalam kalimat, berarti yang ditanya tidak tepat. Opsinya adalah kalimat 1, 3, 4, 6, dan 7. Kita bisa melihat dari kalimat 1 sendiri, kita nyari konjungsinya yang di mana. Kalau begitu pun kalimat 3, 4, 6, 7. Kita lihat di kalimat 4. Tetapi, koma. Setelah adanya beberapa perguruan tinggi, bla bla bla. Kata tetapi itu tidak boleh ditempatkan di awal kalimat. Maka dari itu, tetapi itu nggak boleh diletakkan di depan. Berarti konjungsi digunakan secara tidak tepat itu di kalimat 4. Begitupun dengan namun. Kalau misalnya namun, berarti gini, koma, namun, kalimat. Atau namun, koma, kalimat. Kalau namun mau ditaruh di depan ya. Selain konjungsi ini sendiri, ada yang kalian nanya tentang kutip, penggunaan tanda kutip. Jadi penggunaan kutip itu ada 2. Yang pertama adalah kutip 1 dan kutip 2.
Kutip 1 sendiri digunakan untuk benar, terjemahan. Dan kutip 2 digunakan untuk istilah. Dan selain kutip ada penggunaan miring. Kapan aja huruf itu harus dimiringin, kata itu harus dimiringin. Yang pertama adalah saat kamu menemukan bahasa asing. Berarti tulisan go tadi itu dikutip 1 dan dimiringin, karena dia terjemahan dan bahasa asing. Berarti kalau misalnya tadi yang soal sebelumnya yaitu tentang klung, klung adalah bunyi. Saat bunyi berarti dia kan masuknya ke istilah, berarti dikutip 2 dan dimiringin. Miring itu untuk bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa slang. Bahasa slang itu misalnya yang kayak nggak formal, nggak resmi. Misalnya kalau misalnya kalian mau nulis kayak gue, lo, itu harus dimiringin. Kalau misalnya nulis kayak tadi terjemahan pun juga harus dimiringin dan bahasa daerah. Yang ketiga, yang menjadi banyak banget pertanyaan dari kalian. Tapi aku bingung kenapa kalian nanyain semua tentang bahasa Inggrisnya. Ya udah, aku akan ngebahas tentang bahasa Indonesianya sedikit. Yang ketiga ini adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, kita ngebahas tentang soal bahasa Indonesianya sedikit ya. Soal di bahasa Indonesianya itu emang jujur nggak begitu susah. Jadi tapi biasanya ditanya tentang kayak kesimpulan, yang kayak gitu. Kesimpulan bakal keluar lagi. Sebagai contoh ini di nomor 72, yaitu adalah apa kesimpulan dari teks 3 tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini teksnya ada di sini. Di teksnya ini adalah tentang cacar. Nah, di teks sendiri ini itu ada berbagai cara penularan cacar. Disebutkan dengan yang di paragraf 1, 2, atau 3. Tapi kalau misalnya teman-teman sadarin di paragraf 3 di awal kalimat yaitu ada di nomor 7 atau kalimat 7, dia ngomong tentang cacar air ditularkan dari orang ke orang melalui berbagai cara. Nah, di sini mungkin dari segi optionnya sendiri teman-teman mungkin pada mau menjawab yaitu yang E, yaitu penularan cacar air didominasi oleh bla bla bla. Teman-teman, itu bukan kesimpulan namanya, itu adalah ringkasan keseluruhan isi teksnya itu. Melainkan namanya kesimpulan, itu benar-benar harus simpul dan sebisa mungkin hanya terdiri dari 1 kalimat yang sudah menjelaskan keseluruhan isi teks tersebut. Selanjutnya itu tentang bahasa Inggris yang paling banyak kalian tanyain, gimana caranya ngerjain bahasa Inggris. Sebenarnya aku agak khawatir karena kalian terlalu kayak fokus banget ke bahasa Inggris, padahal bahasa Inggris itu 8 soal. Jadi menurut aku jangan terlalu dipusingin, karena bahasa Inggris sendiri seperti yang aku bilang, soal dan jawabannya itu gampang, namun teksnya atau artikelnya itu emang bacaannya susah, karena kayak tingkat pilihan katanya tuh yang dipilih susah. Sebagai contoh kayak gini ya, ini dalam teks ini yaitu ngomong tentang water. Nah, di nomor 82 sendiri pertanyaannya adalah the passage can be best summarized as, atau kesimpulannya summarize-nya itu kayak gimana. Kita ngeliat, kita baca teksnya sepanjang ini, pasti kalian apalagi nanti udah di laptop apa di komputer, kalian lihat teksnya jauh lebih panjang dan kalian udah males bacanya. Tapi kalau aku sendiri, aku cara bacanya adalah cuman kalimat pertama dari setiap paragraf. Paragraf pertama dia ngomong kalau misalnya kita hidup gak bisa tanpa water kan. Terus kalimat kedua, ketiga, keempat yang dibahas adalah sama, yaitu tentang dehydration atau dehidrasi. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa komposisi dalam satu teks tersebut ini, water itu cuma ada di paragraf pertama dan sisanya adalah tentang dehydration atau dehidrasi itu. Berarti kita ngeliat di nomor 82 sendiri, karena ini adalah summarize atau kesimpulan yang harus mencakup semua keseluruhan isi teks. Kalau nggak ada kata dehydration-nya atau nggak ada dehidrasinya, berarti kalian bisa coret, yaitu aku coret nomor A, karena yang A sendiri itu tentang water doang. Sementara kita ngebahas tentang water dan dehydration. Kita ngeliat di B. Di B itu tentang people need to drink a lot of water. Emang dia harus drink a lot of water. Tapi yang di sini bukan cuman cara mengatasi dehidrasinya itu sendiri atau cara pencegahannya itu bukan hanya cuman drink a lot of water. Yang untuk option C-nya adalah feeling thirsty is one important signal of dehydration. Kita bisa ngelihat di paragraf terakhir di dalam teksnya itu bahwa tanda-tandanya itu nggak cuman feeling thirsty, tapi di sini banyak banget tanda-tandanya. Berarti di sini kan cuman ngomong one important, berarti dia nggak important kan. Untuk option D adalah people need to pay attention to the indication of dehydration. Iya, emang harus pay attention. Tapi yang dibahas di sini itu bukan tentang pay attention ya. Kita lihat di bagian I ya.
Water is critical to human life, so people need to know the signal of dehydration atau tanda-tanda dari dehidrasi itu sendiri. Nah, di sini tuh mencakup keseluruhan isi teks. Kenapa? Karena pada paragraf pertama yang aku bilang tadi yaitu tentang dia ngomong water itu terpenuhi, dan pada paragraf-paragraf selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda dehidrasi itu juga terpenuhi. Jadi the best summarize atau best kesimpulannya adalah option yang E gitu. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang bahwa untuk UTBK bacaan di bagian bacaan ini untuk orang-orang yang benar-benar nggak ngantuk, yang fokus mau baca, yang nggak males baca, yang bisa ngerjain ini. Jadi kalian bisa pakai trik-trik yang biasanya aku pakai tadi buat ngerjain soal-soal UTBK. Karena apa? Semua jawaban itu sebenarnya ada di dalam bacaannya itu. Untuk itu, makanya kalian harus ngelatihin baca kalian, latih banyak-banyak soal tentang bacaan ini. Oke semuanya, yang mau PDF-nya jangan lupa cek di bawah. Aku udah bikin PDF-nya lengkap, itu semuanya. Belum semuanya sih, tapi udah banyak banget aku taruh di situ. PDF part 1 sama part 2-nya udah aku taruh di situ linknya, kalian bisa cek ya. Oke semuanya, semoga video ini bermanfaat. Bye bye. Jangan lupa follow @zbzb. Bye bye.